Assalamualaikum pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengganti pejabat Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa. Namun alasan Sri Mulyani digantikan Purbaya masih menjadi tanda tanya. Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia baru digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo resmi melantik Purbaya bersama sejumlah menteri lainnya. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan pimpinan lembaga negara lain. Nah, sebelum diganti, Sri Mulyani dikabarkan mengundurkan diri. Namun, Mensesnek, ya, yakni Prasetyo Hadi menyebut bahwa Sri Mulyani di reshuffle bukan karena mundur atau dicopot. Apakah ini adalah berita positif bagi ekonomi ataukah akan muncul masalah baru yang tak kalah besar? Apakah reshuffle kabinet akan membawa dampak yang baik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi Bung Arim Nasim. Assalamualaikum Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Arim, ini Presiden Prabowo telah mengganti ex-ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru. Nah, apakah pengumuman ini akan membawa hal yang positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, Bu? Iya, terima kasih eh Bung Nanang ya. Menarik memang itu ya. Gonjang-ganjing politik beberapa hari ini ya diawali dengan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan di depan kantor DPR, merebak di berbagai daerah dengan pembakarannya ya. Maka salah satu hasilnya itu adalah reshuffle kabinet. Walaupun kalau kita lihat kan reshuffle ini isunya sudah ada juga sebelum aksi kerusuhan ya kan. Nah, cuman mungkin ini momentumnya semakin dipercepat ketika ada kerusuhan dan ada ketidakpuasan ya masyarakat ya. Dalam aksi itu kan yang menjadi sasaran itu dua saya lihat ya. Pertama rumah Menteri Keuangan ya kan. Yang kedua anggota DPR ya, gedung DPR dan juga oknum-oknum anggota DPR yang pernyataannya menyakitkan rakyat. Nah, menarik kalau kita bicara terkait dengan kasus Menteri Keuangannya yang diganti oleh Pak Prabowo ya dari Sri Mulyani kemudian ke Purbaya, apakah akan membawa dampak positif terhadap ekonomi Indonesia? Nah, ini saya kira tanda tanya itu kan. Tapi yang jelas kalau saya lihat kan reaksi pasar itu kan negatif ya, Bung Nanang ya. Kalau kita lihat dengan reaksi pasar negatif, saya menunjukkan dua hal kebijakan Sri Mulyani selama ini berarti. Pertama bahwa kebijakan Sri Mulyani itu menguntungkan oligarki karena mau disadari atau tidak kan kalau kita bicara terkait dengan pasar ya itu yang menguasai itu kan oligarki, mereka yang punya modal. Maka ketika mereka kemudian memberikan reaksi negatif ya terhadap pergantian Sri Mulyani menunjukkan berarti Sri Mulyani itu disukai oleh oligarki itu kan. Nah, dengan kata lain, ya kalau kita lihat eh itu akan maaf kebijakan Sri Mulyani selama ini menguntungkan oligarki itu kan. Ya, itu dari sisi dampak terhadap ekonomi yang sesaat ya kan. Nah jadi kalau kita lihat dengan reaksi negatif berarti kan mungkin ya bagi para oligarki turunnya itu kan Sri Mulyani itu lihat momentum yang sempat turun itu mereka mungkin melihat ya kan siapa penggantinya kan ya. Tapi saya lihat ketika penggantinya ya itu orang yang ternyata satu haluan ya. Karena kalau kita lihat kan latar belakang Purbaya juga dia juga orang LVS itu kan. Dia juga lulusan Amerika itu kan. Maka saya lihat reaksi oligarki atau ini kan tidak berlanjut saya lihat ya. Nah, tapi pertanyaannya tadi, apakah bagi rakyat ini eh, memberikan kabar positif? Nah, menurut saya belum tentu gitu kan. Jadi belum tentu itu tergantung apa yang kemudian diambil
oleh eh, menteri yang baru ini gitu kan. Kalau menteri yang baru ini masih tetap kemudian mengambil kebijakan yang sama dengan Sri Mulyani ya, di mana APBN itu berbasis pajak dan berbasis utang gitu kan, maka menurut saya ini bukan bukan sinyal positif. Tidak ada, saya melihatnya tidak akan ada perubahan yang signifikan. Coy. Itu barangkali ya, Mas Nanang, Bung Nanang. Ya, Bung Arim, tuntutan pergantian Sri Mulyani apakah didorong dari ketidakmampuan Menteri Keuangan? Ya, ini beberapa netizen mengatakan memang ada sinyalemen bahwa Menteri atau Sri Mulyani ini kurang mampu dalam mendorong kebijakan keuangan yang berkeadilan. Kemudian ada yang mengkritik mengenai pengelolaan belanja yang kurang benar dan bahkan ada yang mengkritik gara-gara naiknya beban utang yang kian mempersempit ruang fiskal. Nah, menurut Bung Arim bagaimana, Bu? Ya, saya melihatnya begini ya, Sri Mulyani itu kan kita tidak melihat dari sosok semata-mata pribadinya itu kan. Tapi Sri Mulyani itu kan kalau kita lihat ya, dia kan menjalankan kebijakan itu kan atas persetujuan presidennya, itu kan atas persetujuan juga DPR, itu kan, yang sebenarnya tidak semata-mata kesalahan itu kemudian ditumplekan ke Sri Mulyani, gitu kan. Bahkan kalau kalau saya dengar ini kan memang sulit dibuktikan juga kan. Ini hanya isu rumor politik kan. Sri Mulyani itu sebenarnya juga sudah merasa pusing, sudah tadi sudah mengajukan mundur ya. Karena melihat bahwa eh, dia sudah merasa mungkin tidak sanggup lagi kemudian mengikuti janji-janji politik gitu kan, yang akhirnya kemudian membebani APBN gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat flashback ke belakang, Sri Mulyani itu kan kalau kita lihat memang kalau kita bicara terkait dengan Menteri Keuangan sebelumnya, saya melihatnya memang kebijakan keuangan, pengelolaan APBN Sri Mulyani itu betul-betul sangat kapitalis. Itu lihat ya. Tapi saya katakan tadi ini kan bukan hanya pribadi, sebenarnya kan didukung oleh lembaga yang lain, Pranata. Tapi memang bahwa Sri Mulyani menjadi satu figur yang sangat menentukan dengan kebijakannya yang sangat kapitalis, tapi kan juga merespon ya. Artinya merespon juga kan eksekutif gitu kan, misalnya presiden ya Jokowi sebelumnya, jadi kan dia berarti sudah 4 periode ya dengan sekarang. Dulu sempat pada masa SBY gitu kan, kemudian ada kasus Senturi, kemudian dia diselamatkan ya ke luar negeri dengan menjadi eksekutif IMF, kemudian kembali pada masa Jokowi 2 periode. Nah memang kebijakan Sri Mulyani selama kemudian 2 periode Jokowi sangat kental, sangat kapitalis sekali itu kan. Dibuktikan dengan 2 kebijakan utama dalam pengelolaan APBN-nya. Yang pertama, APBN bertumpu kepada utang. Ya. Sehingga kan saya kira peningkatan utang itu sangat luar biasa di masa pemerintahan Jokowi, dan itu tentu orang akan melihat siapa sosok di balik itu ya. Ya dianggapnya Sri Mulyani ya. Walaupun menurut saya itu kan tadi ini kan sebuah sistemik gitu kan. Nah, dampak dari kebijakan unggal-unggalan dari utang itu, maka kita lihat kan APBN itu tersandera dengan apa? Dengan utang dan beban bunga. 2026 yang akan datang itu kan, beban bunga yang ditinggalkan akibat kebijakan Menteri Keuangan terus menambah utang itu kan menyentuh di angka 599 triliun. Itu bayar Hmm. utangnya aja. Jelas ini kan tadi kalau kata Bung Nanang itu akan mengurangi ruang fiskal gitu kan Ya. untuk pembangunan untuk yang lain. Nah, di satu sisi gitu kan kita lihat ya, sumber APBN yang kedua sih yang sangat kentara kapitalisnya itu adalah selain utang itu kan, meningkatkan utang, menambah terus utang sampai sekarang menyentuh di angka kurang lebih 9.000 triliun itu kan, itu menaikkan pajak ya kan. Nah, inilah yang saya kira yang orang kan melihat sosoknya Sri Mulyani itu kan, Hmm. menaikkan pajak ya,
baik pajak pemerintahan pusat ya, walaupun kemudian ini kan berdampak juga kepada pajak daerah. Inilah yang saya kira memicu ya aksi demonstrasi besar-besaran. Kalau kita lihat latar belakangnya itu kan salah satu pemicunya itu kan PBB yang naik kemudian ratusan persen di eh, Pati ya itu kan sampai terjadi demonstrasi. Sebenarnya kan bukan hanya Pati, ternyata setelah ditelusuri hampir seluruh daerah itu kan meningkatkan PBB, bahkan ada yang 1000%. Nah, kenapa kemudian PBB ini kemudian naik? Karena tadi karena APBN ya pusat itu sedang menghadapi kesulitan keuangan ya, maka dana alokasi umum kepada provinsi itu kepada kabupaten dikurangi, tapi mereka diberi kewenangan untuk menaikkan pendapatan dari sumber lain, salah satunya dari PBB. Inilah yang menyebabkan PBB di setiap daerah itu kemudian meningkat. Jadi saya melihat memang betul juga kan, ini adalah masyarakat melihatnya bahwa kondisi hari ini ya tidak salah kalau menumpukan, menuduh atau kemudian membebankan permasalahan terkait dengan eh, serotnya APBN ini ya kan, yaitu eh, ruang fiskal yang semakin kemudian sulit ya, itu karena memang Menteri Keuangannya ya tidak lain Sri Mulyani. Dan kalau kita lihat dari sisi kebijakan kan cocok gitu kan, dia sangat kapitalis maksud saya tadi itu kan, dengan bertumpu kepada pajak dan bertumpu juga kepada utang tadi. Nah, satu hal juga yang menarik itu kita lihat ya, mungkin yang membuat masa juga marah ya, di tengah kemudian kesulitan keuangan, Sri Mulyani itu kan membuat pernyataan yang blunder bagi umat Islam, itu kan sangat juga kemudian penistaan sebenarnya itu kan, ketika dia menyatakan bahwa ya pajak itu sama dengan zakat dan wakaf semangatnya. Nah ini kan juga viral pernyataan ini yang itu dianggap bahwa ya Sri Mulyani itu tadi melakukan politisasi agama itu kan. Nah ini saya lihat nih kan, sehingga kesimpulannya kalau Bung Nanang tadi mengatakan bahwa kebijakan Sri Mulyani ya iya karena memang ya dia adalah Menteri Keuangan. Sementara kebijakan-kebijakan APBN ya sentralnya yaitu di Menteri Keuangan. Ya walaupun kalau kita bicara sistemik sebenarnya ya bukan hanya bertumpu pada menteri gitu kan, tapi di sana ada eksekutifnya, presiden dan juga ada juga legislatifnya. Bahkan saya katakan tadi kan rumornya itu kan ya kebijakan itu juga atas permintaan presiden. Itu saya kira ya. Ya, baik, Bung Arim, pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dengan tujuan utama mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan negara, kemudian mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Apakah ini akan menjadi realisasi atau sekedar wacana, Bu? Akhirnya kan sejak sejak awal saya kira kelihatan inkonsistensi ya. Jadi ternyata ini juga yang membuat masyarakat geram, membuat masyarakat marah juga itu kan. Kenapa? Karena ternyata efisiensi itu kan hanya pemangkasan ya. Sebagian besar itu untuk kepentingan-kepentingan publik. Ini ironisnya gitu kan. Sementara untuk kepentingan-kepentingan eh, pejabat katakanlah itu ternyata tidak berlaku efisiensi itu. Sejak awal kan kabinet Prabowo ini disebut dengan kabinet gemoy ya, kabinet yang gemuk gitu kan, pejabatnya itu banyak. Terakhir bahkan kita lihat ya kan, disahkan yang baru itu ada eh, undang-undang eh, haji ya, di mana dengan undang-undang haji itu dan umroh itu kan kementeri apa eh, urusan haji dan umroh itu tidak lagi kemudian di bawah Departemen Agama, awalnya di semacam eh, departemen apa bidang khusus, sekarang kan kemudian menjadi kementerian. Jadi kalau kita lihat ini kan tidak sejalan sebenarnya dengan semangat dengan semangat efisiensi, artinya inkonsisten. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat ya,
kebutuhan publik itu seolah-olah ketat ya efisiensi itu. Contoh lain ya, kebijakan yang ironis itu kan, di saat kemudian masyarakat menuntut ya ASN misalnya itu kan, ASN pun tidak ada kenaikan gaji kan, tapi ironisnya ini yang menurut saya konsistensi itu adalah tunjangan anggota DPR, tunjangan pejabat malah naik gitu kan. Ini kan sebuah yang ironis itu kan. Jadi efisiensi itu untuk kepentingan publik, tapi untuk pejabat ternyata itu tidak eh, tersentuh gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kan tadi ya, aksi demonstrasi itu kan salah satu pemicunya itu adalah ketika pemerintah tentu lewat Menteri Keuangan juga kan menaikkan tunjangan untuk para pejabat dan anggota DPR. Terkuakkan ke publik gitu kan. Sampai gaji anggota DPR itu yang resminya katakanlah ada yang menyebutkan ya 3 juta per hari, bahkan yang mengatakan sebenarnya bukan 3 juta per hari. Bahkan itu sampai menyentuh di angka 230 juta. Nah, ini kan ironis kan? Di satu sisi gembar-gembor kemudian efisiensi, tapi ternyata perilaku pejabatnya, perilaku kemudian aparatur negaranya termasuk DPR dan eksekutifnya itu tidak menunjukkan semangat efisiensi. Bahasa saya itu inkonsisten. Bahkan kalau kita lihat kan ketika ada demonstrasi ini, kemudian mereka seolah-olah kan menurunkan kan, tapi ternyata juga tetap juga menguak rasa keadilan. Misalnya kan setelah didemonstrasi kan kita lihat ada penurunan sih gaji DPR, tapi tetap tinggi juga. Gaji mereka itu kan setelah diturunkan itu ternyata masih sangat tinggi 65 juta. Bayangkan. Lebih dari itu kan DPR, MPR mereka hanya bekerja bisa jadi 1 tahun atau 5 tahun mereka dapat pensiunan. Nah ini juga beban APBN. Jadi saya lihat ya ini jelas itu kan artinya ada inkonsistensi ya. Semangat inefisiensi itu hanya untuk kepentingan-kepentingan publik, kepentingan rakyat, tapi kepentingan pejabat itu tidak pernah disentuh untuk diefisiensikan. Bahkan tadi gemoy, itu kan kabinetnya. Termasuk juga mohon maaf Mas Nanang tadi, ketika di awal kita bicara terkait dengan ruang fiskal ya. Untuk membayar utang tidak ada semangat efisiensi ya. Bunga itu nggak pernah mau nunggak gitu kan terus. Indonesia itu sangat patuh dalam membayar bunga utang negara sampai 6 tahun depan itu 599 triliun. Nah ini kan tadi itu kan sebuah kebijakan yang ironis itu kan untuk rakyat dihemat bahkan kemudian diperas itu kan ya. Tapi ternyata ini tidak berlaku untuk kepentingan oligarki, untuk kepentingan para pejabat. Kepentingan oligarki tadi, bayar bunga itu nggak ada. Ceritanya itu untuk dikurangi, tetap mereka patuh. Bayar utang mereka tetap patuh gitu kan. Tapi untuk kepentingan rakyat ini yang kemudian dikorbankan. Sehingga semangat invest terkait dengan efisiensi itu hanya ada di atas kertas. Dan itu hanya berlaku untuk kepentingan rakyat. Tapi kepentingan para pejabat dan juga oligarki itu tidak tersentuh yang namanya efisiensi. Ini saya kira yang membuat juga masyarakat rakyat semakin marah gitu kan. Itu saya lihat ya, Bung Nanang. Terakhir, Bung, apakah dengan kebijakan ganti menteri ini ke depannya ekonomi kita akan semakin baik mengingat sebagaimana Bung Arim tadi sampaikan bahwa pajak dan utang luar negeri merupakan sumber utama dari eh, pendanaan pembangunan atau pendanaan pembangunan fasilitas publik. Ya, apakah dengan ganti menteri ini akan berubah gitu ya? Bahwa pendanaannya nggak akan ke pajak sama utang luar negeri mungkin dari sumber daya alam Indonesia kita yang sangat kaya raya ini atau seperti apa, Bu? Kalau saya lihat ya kan, reshuffle menteri ini kan bukan baru pertama kali kan, itu sering terjadi. Bahkan dalam perjalanan sejarah seperti yang saya katakan tadi itu kan kita sudah mengalami pergantian orang itu ya. Itu kan berkali-kali. Dari mulai presiden misalnya, dari mulai Soeharto diganti kemudian
Habibie, diganti kemudian oleh Gus Dur, berikutnya Megawati, ya, termasuk juga berikutnya SBY, kemudian Jokowi, dan sekarang Prabowo. Yang diganti hanya orangnya, termasuk juga sistem ininya ya, Menteri Keuangannya. Hanya diganti orangnya gitu kan. Sementara sistemnya ya itu tetap, yaitu apa? Sistem ekonomi kapitalis. Dalam konsep APBN, pengelolaannya itu masih bertumpu kepada pengelolaan eh, APBN ala kapitalis. Sementara kalau kita lihat kan akar masalah tadi ya, kalau kita bicara terkait dengan akar masalah kesulitan keuangan negara, ruang fiskal yang kemudian sangat sempit ya untuk membiayai ya pembangunan, itu kan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Bukan hanya semata-mata ada korupsi ya, bukan semata-mata juga karena inefisiensi, tapi juga penyebab utamanya itu sistem, yaitu diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Nah, sehingga kalau saya simpulkan akar masalah kita itu dua. Yang pertama itu adalah menggunakan paradigma kapitalis dalam mengelola APBN, sehingga APBN bertumpu kepada pajak dan utang plus sedikit ya hasil dividen dari BUMN yang mengelola sumber daya alam itu kan. Yang kedua yaitu pajak gitu kan, utang dan pajak. Dan paradigma pengelolaan APBN ini itu tidak akan diganti ya walaupun ada resapel kabinet. Kan Menteri Purbaya sudah menyatakan dia tidak akan merubah kebijakan yang sangat mendasar itu kan. Dia akan mempertahankan apa yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani. Artinya yaitu tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Nah, karena itu kalau menurut saya ya ini resapel kabinet, pergantian kemudian kabinet itu tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa jadi ya masalah akan semakin kemudian berat ya kan. Kenapa? Karena kita masih bersikukuh menerapkan sistem ekonomi kapitalis ya. Kita kemudian dengan bertumbuh kepada pajak dan utang. Karena kalau ingin menyelesaikan masalah dengan tuntas, ya akarnya harus diselesaikan, bukan hanya diganti orangnya. Yaitu kita hentikan ya sistem ekonomi kapitalis ya, ganti dengan sistem ekonomi Islam dengan paradigma utamanya APBN bertumpu kepada selain pajak dan utang. Dengan kata lain, APBN tidak mengandalkan pajak dan utang, tapi APBN mengandalkan dari pengelolaan sumber daya alam dan pungutan-pungutan yang lain yang itu tidak memberatkan masyarakat ya kan. Nah, ini baru bisa mengatasi ya masalah dari akarnya. Tapi kalau hanya sekedar menterinya, apalagi gitu kan. Menterinya juga sama, secara pribadi juga otaknya, kalau bahasa saya otaknya itu kan, pemikirannya kapitalis, ya itu kan hanya mengganti orang aja. Tidak akan ada perubahan yang signifikan, bahkan akan semakin kita ini terjerumus kepada jurang krisis yang semakin dalam kalau tidak segera kita hentikan paradigma kapitalis dalam mengelola APBN di negara ini. Itu barangkali ya, Mas Nanang. Wallahu Baik, a'lam. baik, terima kasih Bung Arif Nasmi atas paparannya. Semoga ini menjadi ya pemahaman buat kita semua bahwa kita semua berharap ya kondisi ekonomi ke depannya itu lebih baik dan memang ada sebagian yang masih berharap dengan pergantian menteri ini ke depannya juga lebih baik ya. Tapi juga ada yang berharap bahwa kita butuh pergantian sistem. Sekian dari saya Nang undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa dan kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.